menggunakan alutilta atau belum? Dan bagaimana sih nanti Ibu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh Puci, dan bagaimana nanti Puci menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan berbobot dan diajukan. Jangan lupa ya Bu, nanti pada saat proses pelaksanaan coaching, Ibu itu harus menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu. Baik Bu. Dalam proses coaching ini, kompetensi apa sih Bu yang ingin Ibu kembangkan? Jadi Bu Nida, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama tentang presence, terus kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, dari ketiga kompetensi tadi nih, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu yang pertama mendengarkan aktif Ibu, terus kemudian memberikan pertanyaan berbobot, itu yang ingin saya kembangkan. Kemudian indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching ini, indikator tercapaiannya? Saya ingin coach saya itu menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya itu. Baik, mungkin itu saja ya Bu pertanyaan dari saya untuk sebelum Ibu melakukan coaching, dan semoga nanti saat Ibu melakukan coaching Ibu selalu mengingat ya Bu dari hal yang saya sampaikan tadi. Dan selamat melakukan coaching ya Bu. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih Bu Nida atas kesempatannya. Semoga coaching hari ini berhasil. Amin. Assalamualaikum Pak Bayu. Waalaikumsalam, Bulan. Bagaimana kabarnya Pak Bayu? Baik, Baik Pak Bayu, hari ini saya ingin mengajak Pak Bayu ngobrol. Pak Bayu, kira-kira Pak Bayu keberatan atau tidak? sama sekali tidak ada. Justru itu seperti yang saya katakan kemarin, sepertinya saya perlu teman untuk mengobrol tentang masalah ini. Baiklah, semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat ya Pak. Semoga itu yang bisa. Akhir-akhir ini saya perhatikan Pak Bayu sepertinya tidak bersemangat. Apa ada yang mengganggu pikiran Pak Bayu? Terima kasih sudah memperhatikan dan membantu saya. Jadi kira-kira Pak Bayu apa yang bisa saya bantu Pak? Jadi saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya ini. Lalu apa yang menjadi tujuan akhir dari obrolan kita ini? Saya itu masih bingung kenapa akhir-akhir ini saya itu kurang bersemangat dalam belajar di kelas. Coba Bapak ceritakan kepada saya apa yang Pak Bayu rasakan saat ini Bapak. Jadi saya itu merasa secara mengajar murid itu tidak memperhatikan saya, jadi saya itu berasa kurang semangat gitu. Jadi apa yang membuat Pak Bayu itu jadi kurang bersemangat? Jadi saya merasa itu murid itu tidak mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Maksudnya murid menjadi tidak belajar atau bagaimana Pak? Tidak juga sebetulnya saja saya kurang nyaman ketika masuk kelas, murid-murid itu tidak semangat waktu belajar itu. Baiklah, saya mengerti maksud Pak Bayu. Sekarang bisakah Bapak menjelaskan pembelajaran di kelas Bapak itu seperti apa Pak? Biasa seperti yang pertama itu berdoa, kemudian melanjutkan persepsi, terus mengingatkan tujuan pembelajaran, mengadakan kegiatan pembelajaran, terus melakukan refleksi, terus memberikan tugas seperti itu. Apakah ada yang salah dalam pembelajaran tersebut? Menurut Pak Bayu salahnya di mana? Dalam menangkap penjelasan yang saya berikan. Oh begitu. Baiklah Pak, saya ingin tahu kemarin ini apakah Pak Bayu sudah melakukan kegiatan yang bisa membuat murid menjadi lebih bersemangat? Saya sebetulnya sudah mengajak murid-murid itu bermain, dan juga dalam pembelajaran yang saya berikan itu saya juga memberikan SPP dan mengadakan diskusi kelompok, kemudian juga
juga menggunakan video dan juga belajar di luar kelas, tapi terlihat tetap tidak semangat gitu. Apakah ini berlaku setiap hari, Pak? Tidak sibuk, hanya di jam-jam di waktu pelajaran yang lain gitu. Kalau boleh saya simpulkan ya Pak, pembelajaran Pak Bayu sebenarnya sudah baik. Namun ada pelajaran tertentu yang membuat kurang bersemangat, gitu ya Pak? Ya betul. Jadi saya memang merasa keseluruhan itu mempengaruhi semangat saya. Baiklah, berarti sekarang Pak Bayu sudah tahu ya Pak ya, apa yang menyebabkan turunnya semangat belajar dari murid Pak Bayu. Masihkah ada cara yang lain ya Pak? Sepertinya sudah cukup, cuma itu sesuatu yang kurang semangat itu. Jadi dari penjelasan Pak Bayu, kira-kira rencana ke depan yang ingin Pak Bayu perbaiki itu apa Pak? Saya akan mencoba memperbaiki pembelajaran yang lebih akademik sehingga pembelajaran itu akan berjalan secara aktif dan lebih menyenangkan. Adakah hal yang lain yang ingin Pak Bayu terapkan Pak selain kegiatan tersebut Pak? Saya mungkin akan berusaha mengatur suasana nanti itu sebelum melakukan pembelajaran di kelas. Kira-kira Bapak, menurut Bapak, siapa saja yang bisa membantu dalam hal ini Pak? Mungkin saya akan meminta bantuan oleh Pak Apri, dia guru PJOK, mungkin saya akan berkolaborasi dengan beliau sehingga bisa menciptakan pembelajaran bersama dengan kolaborasi. Jadi dari hasil diskusi kita ini Pak, komitmen apa yang ingin Pak Bayu terapkan agar bersemangat kemudian belajar sehingga terus itu dampaknya menjadi lebih bersemangat? Pertama, saya akan memperbaiki suasana nanti, kemudian yang kedua memperbaiki pembelajaran ada di kelas, kemudian mengajak guru lain bisa berkolaborasi dan berdiskusi dalam pembelajaran selanjutnya. Wah, bagus sekali Pak Bayu, semoga ini bisa diterapkan. Semangat ya Pak, semoga semua ini bisa diterapkan. Semoga mudah-mudahan saya menjadi lebih lega dan berterima kasih dan menemukan solusi dari apa yang saya permasalahkan. Semangat terus ya Pak, semoga ini tercapai tujuannya. Terima kasih atas waktunya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu Ulan, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar tadi ya. Saat sebelum melakukan coaching, tadi sempat saya menanyakan tentang indikator ketercapaian melakukan coaching. Kemudian dari indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Ulan, sebelum melakukan coaching, apa saja sih yang sudah dilakukan Bu Ulan terkait indikator tersebut? Jadi Bu Nida, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, dengan menanyakan tujuan identifikasi yang sudah saya lakukan. Dengan melakukan coaching melalui alur tirta ini, saya menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Menurut saya sebagai observer tadi sudah bagus sekali ya, sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur tirta, di mana Bu Ulan ini sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching. Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri. Seperti itu. Kemudian selain itu juga coaching ini juga sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Bu Ulan. Dari sini sebelum kita akhiri nih, saya mau ada pertanyaan satu lagi. Bu Ulan sudah melakukan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Jadi terima kasih Bu Nida. Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik. Luar biasa sekali ya Bu Ulan nih. Tadi padahal sudah menerapkan tirta ya, alur tirta. Sudah luar biasa sekali. Di situ terlihat sekali Bu bahwasanya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan penyampaian yang diharapkan. Kemudian Bu Ulan ingin lebih menggali, semoga nanti next kedepannya
Bu Ulan menjadi lebih baik lagi. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya Bu Ulan ya, dengan berbagai pengalaman. Kemudian Bu Ulan sudah cukuplah ya. Sekian dari saya.